namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan berikan jalan. Tak mudah bagi Turman untuk bisa berada di ruangan ini, bersanding dengan teman-teman sebayanya yang lain, menimba pelajaran di sekolah. Jerih payahnya untuk bisa bersekolah sungguh berat. Ia tak seperti teman-temannya yang lain, di mana kedua orang tua mereka memberikan dukungan untuk menuntut ilmu. Keberadaan kedua orang tuanya saja ia tak tahu. Namun itu bukan alasan bagi Turman untuk terkungkung dalam kemurungan. Ia memilih untuk menjalani hari-harinya dengan semangat belajar yang tinggi. Benar ini tuh. Nah, KPK, ya? Tiga guru. Ya, FPP-nya 2, ya. Ternyata teman bisa, yang lain bisa? Bisa tak ya? Coba, dari 25. Mestinya di sekolah ini, Turman memakai sepatu warna hitam. Sayangnya sejak masuk sekolah, Turman sama sekali tak pernah mampu membeli sepatu. Sepatu yang ia kenakan ini bekas kakaknya, yang kini sudah menikah. Untung saja guru di sekolah bisa menerima alasan Turman untuk mengenakan sepatu putih. Ini orang di duit, apa tuku sepatu orang di duit. Ya batirnya gue anu sepatunya yang ngene kakange anu nyele. Turman kini duduk di kelas 6 sekolah dasar, sedangkan Siti adiknya duduk di kelas 3. Setiap pulang sekolah, biasanya kedua kakak beradik ini selalu saling menunggu. Sebab jarak tempuh dari sekolah menuju kampung mereka masih cukup jauh. Letak kampung Medasih berada di atas Bukit Kendal Sloko, Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah. Turman dan Siti mesti menempuhnya dengan berjalan kaki. Tak ada angkutan umum yang masuk ke kampung mereka. Lebih dari 3 kilometer harus mereka tempuh dengan jalanan yang menanjak. Perut yang lapar mengiringi perjuangan keduanya. Mangkat biasanya orang maem, orang sangu. Ya nek bak, ketire pada jadi kepengin, ngutang ngeleh. Nek beli ya, gedong selero tanuma terus orang nama Man, saiki daripada nganggur kerja melu aku. Muat, gendeng, atau pas. Tawaran pekerjaan seperti inilah yang ia tunggu-tunggu. Tawaran ini tak setiap hari datang. Jika sang juragan kekurangan tenaga, ia biasa memanggil Turman untuk membantunya. Tapi sing belajar yang pinter. Ben tekan jadi guru. Dia yang biliset ya? Enggak lah, kan yang beti cewek. Nyong orang kepenak ke bae. Tak tega sebenarnya meninggalkan Siti berjalan seorang diri. Apalagi jalanan menuju kampung Medasih cukup sepi. Tapi Turman mau tak mau harus segera ke tempat sang juragan, lantaran sudah ada truk yang menunggu. Anu man cepet aman kerja nangon Mbak Parjo, bongkar pasir karo mat bata. Ben oleh duit, kasihan. Dengan man kerja. Sebenarnya Siti merasa takut
Setiap kali Turman terburu-buru meninggalkannya. Perjalanan dari sekolah sampai rumah bisa ia tempuh selama 2 jam dengan berjalan kaki seperti ini. Sungguh menguras tenaga. Apalagi Siti jarang sekali membawa uang saku setiap kali pergi ke sekolah. Terus jalan deh, terus jalan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Foto-foto Darman. Iya, nopo kae. Muat bata, bukan bata, nan bebarjo. Ya Siti. Siti yang polnya cepet-cepet ya namburi. Oh, namburi. Hati-hati ya. Kehidupan miskin memang sulit dilepaskan dari keluarga besar Turman. Ya, Apa? makasih ya. Ya. Oh, Waalaikumsalam. Kakeknya yang berusia 63 tahun hanya mengharapkan rezeki dari ladang milik orang lain. Carrie sang kakek tak tega sebenarnya melepas Turman bekerja. Tapi ia tak memiliki pilihan lain. Justru kini Turmanlah yang menjadi tulang punggung baginya. Ia benar-benar tak mampu untuk membiayai kedua cucunya. Mbak kalau niki yang sepan langsa. Sepindah kula mboten gadah. Niki kula numpang teng tiyang. Kula sampun dintene kula niki namung puro. Niku sedinten ming nggih cukup nggih tumbas leye ping 1.000 sedinten. iki beli muat ya. Iya, sagu pernah mau dewek. Sagu ah. Anggur sagu dimuati kayak sekopi nang dhuwur. Ya, Kita buka. ya. Sudah sejak kelas 4 sekolah dasar, Turman bergelut dengan pekerjaan ini. Tanpa bekerja keras seperti ini, sulit rasanya untuk bertahan hidup. Pasirnya api, pasir Merapi. Man, terus nah ya, Ya, ngasuh sih nang kana omah. ya, Dirampung nah. ya. Awalnya ini semua dari ketidaksengajaan semata. Nona truk munggah. Kue truk kayak orang gawa pacarnya kuli, pacarnya apa apa lah. Terus nyong kon muat, terus saya mbok kue bayi weru nyong menjan bisa muat mbok. Ada ganti kon terus. Sang juragan memiliki beberapa truk angkut pasir. Jika truk yang lain sudah pergi mengantar pesanan pasir, ia cukup menaikkan pasir ke atas bak seperti ini. Tak hanya bekerja di tempat ini saja. Kadang, Turman ikut kemanapun truk ini mengantar pesanan. Biasanya hingga mencapai luar kabupaten. Bongkar muat pasir seperti ini membutuhkan tenaga. Tanpa tenaga yang kuat, mustahil ia bisa terus bekerja. Pekerjaan ini bukanlah tugas yang ringan. Butuh tenaga kuat untuk melemparkan setiap skop pasir ini ke atas bak truk. Tak hanya pasir saja yang harus ia angkut. Apa saja yang menjadi orderan sang juragan akan ia jalani. Keinginannya untuk bekerja melebihi kemampuan fisiknya. Muat bata, muat kayu nang depo ngedona. Gel, lara. Kayak nenek pengen kayak nenek ndogluk terus. Awas munggah, nek awas gede ngedona, ndogluk terus ngedona. Demi pekerjaan ini, Turman seringkali rela menginap di rumah sang juragan. Sebab jarak antara rumah sang juragan dengan tempat tinggalnya cukup jauh. Rumah Turman berada di wilayah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan rumah sang juragan ini sudah masuk wilayah Kabupaten Kebumen.
Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam keprihatinan. Tak seperti kebanyakan anak sebayanya. Turman tak merasakan belas kasih kedua orang tuanya. Sang ayah tak pernah ada kabar. Sedangkan ibunya kini sudah menikah lagi. Sejak balita, kakek dan neneknya lah yang merawat Turman dan Siti. Himpitan ekonomi yang dialami kakek dan neneknya membuat Turman ikut berpikir keras untuk keluar dari segala kesulitan hidup. Apa nampani biyungnya? Karo melas jilna biyungnya kerja terus. Tua, nek kerja ya. Wis tua jadi kerja dibantu. Kerja anak wis tua melas sama kerja ngusung kayu. Yang bantu-bantunya gin. Meski masih belia, pekerjaan Turman tak diragukan sang juragan. Ia senantiasa bekerja dengan baik. Sebab kesempatan seperti ini tidaklah mudah. Apalagi bagi anak seusianya. Tak setiap orang mau mempekerjakan bocah di bawah 15 tahun seperti dirinya. Sejak kecil dihadapkan dengan kondisi sulit, membuat Turman tumbuh menjadi pribadi yang pantang menyerah. Ia termasuk cepat dalam belajar. Pekerjaan apapun yang sekiranya mampu ia lakukan, akan ia jalani. Ia memilih untuk banyak bertanya pada orang yang lebih mampu. Turman percaya dengan cara seperti itu, ia akan kaya dengan ilmu dan pengalaman. Hingga menjelang senja, Turman sering menghabiskan waktunya untuk bekerja. Man, wis rampung le bongkar pasir. Wes. Lah iki biayae, tapi ditabung. Ya. Maturun, Mbak. Gembira hatinya menerima upah dari hasil jerih payahnya. 15 hingga 20 ribu rupiah bayaran Turman sehari. Baginya, ini adalah jumlah yang sangat besar. Niem tak bisa berbuat banyak hal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Niem berusaha untuk tetap bekerja. Tak jauh berbeda dengan suaminya, Niem hanya mampu bekerja sebagai buruh tani saja. Pekerjaan berat yang dijalani Turman menyisakan rasa khawatir dalam batinnya. Khawatir mbok kok curigae mbok nang dalanan apa-apa jam 6 sanu rong bali tak loroe. Nanggone Mbak Parjo, bongkar pasir, bongkar bata, tekan Kebumen, tekan petanahan. Ya iki nang kene kok nglurui, ya kok tangisan, ya baca urung bali mengendi. Boleh sekolah dhewe kan Ti. Kerja ngendi? Niem seringkali tak habis berpikir. Sejak kecil, Turman maupun Siti tak pernah dirawat oleh kedua orang tuanya. Entah apa jadinya nasib kedua cucunya ini jika tak ada ia dan sang suami. Tak tega mengingat nasib kedua cucunya tercinta. Sebenarnya, ia menantikan bantuan anak serta menantunya. Bersama-sama, saling bahu-membahu membesarkan Siti dan Turman.
Kowe duwe anak semene nganti gebrol sekang jeron kalebu. Kowe orang rumah tuku nusone blok, ora nyendengi, ora ngempani. Kadang-kadang kowe terjaluk kedot celek 10.000 gede 20.000 nggo tuku sepatu, kadang-kadang ora duwe ya mau ngakune ora duwe. Yung, Pa, anakku petiki. ya, Misalkan Bapak Arjo, mat pasir, mat bata. matur nuwun ya. Tunggal kae tidak tabungna nyong. Tunggal nggo tuku rese. Iyalah nggo madar sama Dina. Nyaman kaya kecopo. Ya hati-hati ya. Yang ana wong anu ana pesenan. Ya. Berapapun upah yang Turman dapatkan, ia tak pernah lupa memberikannya pada sang nenek. Turman tak pernah menggunakan hasil jerih payahnya seorang diri. Sejak Turman bekerja, penghasilannya lah yang diandalkan di rumah ini. Bangga sekaligus tak tega dalam benak Niem memiliki cucu yang berbakti seperti Turman. Perih hatinya sedikit terobati setiap kali melihat semangat Turman. Melase nyambut gawe bungkar wedi, beli oleh dowe diweken nyong. Ana nggo pasar biyunge nggo tuku leje. Engko nek ora oleh leje ya karo nggo tuku rese, nek ora ana leng aja resene dibakar, ya tek bakar temenan. Turman memang tak kenal lelah. Waktunya selalu ia isi dengan berbagai pekerjaan. Berawal dari belajar seni kriya di sekolah, kini Turman menekuni pekerjaan ini. Ia membuat keranjang atau warga setempat biasa menyebutnya dengan cobo. Kerapihan keranjang buatan Turman sudah tak diragukan lagi. Sebab ia pernah mengikuti lomba mewakili sekolahnya dan mendapat peringkat pertama untuk seni kriya tingkat kecamatan. Kemen anu sekolahan, anu lomba. Gawe maring kecamatan juara 1, main Wonosobo kalah. Sejak mendapat juara, sedikit demi sedikit pesanan keranjang berdatangan ke rumahnya. Rp3.000, Turman biasa menjual keranjang buatannya ini. Bambu bahan dasar keranjang ini harus ia tebus seharga Rp7.000 untuk satu batangnya. Sebatang bambu bisa menghasilkan 4 hingga 5 buah keranjang. Biasanya menanti setelah ada keranjang yang laku, barulah ia akan membayarnya. Di balik semangat dan sikapnya yang ceria, Turman sebenarnya menyimpan rasa sedih. Hingga kini, Turman tak pernah tahu siapa sang ayah. Sekedar namanya saja, bahkan ia tak mengerti. Nyong orang ngerti bapaknya sekat cilik, orang denger jenenge bapaknya siapa. Saya beritakan biyunge, biyunge mau orang denger bapaknya siapa. Nyong orang isa kayak kancane lebaran salaman karo wong tuane. Yunge nyacanan bapaknya siapa Yunge? Bapaknya mbok ora denger. Bapak kok memiliki meneng. Oh, ora bapaknya. Bapak. Urip karo nyong karo bapak wae. Bapak tidak udah bapak orang dua. Urip karo nyong kowe Turman karo wae. Mama enang ngendi Yunge? Pamitane mah balu gua monti. Kowe mama nyong. Urip karo nyong mam biyunge nyong kowe. Mama embo. Niem tak mampu banyak kata setiap kali Turman menanyakan perihal sang Yunge aja ayah. nangis ngapa Yunge? Air matanya sering tak mampu terbendung bila merasakan kegetiran yang dihadapi kedua bocah ini. Kowe sekolah sing pinter ya. Gua balas karo biyunge. Pakai bikin Yunge. Bapake Turman anu kabur ora denger. Nggih kula buatan ora bisa semaur. Bingung nek buat saya cerita kaya kae nyong wis kenene jerone wis rasane nyong wis ora bisa semaur nyong Bu.
Ada jiwa seni yang mengalir dalam keluarga ini. Di usianya yang sudah berangkat senja, Carrie berusaha menjaga tradisi dengan baik. Sebagai ketua rombongan kuda kepang, Carrie bertanggung jawab merawat perangkat alat musik ini. Bagi Carrie, ini bukan sekedar berkesenian. Merawat seni budaya baginya sama halnya dengan mempertahankan keluhuran tingkah laku. Nek dirawat niku terang Jawa niki nggih carane kula gadah tiyang sepuh sing kangge buka pekawahing mriki dusun Dasis Murjo niku nggih kula rawat nggih biasa niku nggih kula ditilari saking sepah saking Bapak Sadrana niku kangge nggih ketok tular biyen niku pamane kula pun seda. Daun kemadu ini biasanya ia pergunakan untuk membersihkan gong serta alat musik yang lain. Tekstur daun kemadu yang kasar mampu membersihkan karat serta debu yang menempel. Jika rutin dibersihkan, alat musik ini akan berbunyi nyaring. Ya, nyotek boleh joget. Ya, Pak, joget. Ya. Berawal dari sering melihat rombongan sang kakek yang sedang berlatih, kini Turman mahir joget kuda kepang. Gerak lincah tangan dan kakinya seakan mampu menghilangkan segenap perih dalam benak. Ia tak ingin kepedihan menguasai batinnya. Selayaknya bocah yang lain, Turman tentu pantas merasakan keceriaan. Nek saben joget kuda kepang, hati nyong bunga. Eling, eling, Bapak eling bali Rama, Rama. Eling, eling, orang ngerti susah. Carrie merasa begitu haru menyaksikan pertumbuhan Turman. Sejak bayi ia merawatnya, kini Turman sudah beranjak remaja. Sebagai kakek tentu ia ingin sang cucu meraih masa depan yang baik. Carrie tak ingin nasib pahit terus membuntuti hidup cucunya. Namun tak berdaya rasanya, merawat dua cucu yang masih banyak membutuhkan biaya bukan perkara mudah. Ngapa nangis dia? Turman, kowe nyenggawe sing sregep, bantu wong tua, mbae ya. Iya. Aja sing hati-hati, kowe ngedowe sing hati-hati ya. Iya. Mau kamu sekolah, bayar bisa nyangoni kowe pada ya. Nyontit duit, tuku leye ngompane kowe. Rasane kula nek Turman niku nyuwun damel kula tesih alit kula nggih rasane nggih nelangsa pancen. Nggih nelangsa niku wong kula kawit jabang bayi Turman niku kawit brol kula sing rumati dumugine seniki sekolah pun kelas 6 nggih kula rasakaken jenipun sang mawon mboten gadah duit kula nggih mboten nyangoni mboten apa niku nggih lare niku nangis ajeng sekolah niku ajeng sepatu mboten gadah. Rumah ini berdiri hanya menumpang. Keluarga ini diperbolehkan tinggal di tempat ini tanpa dipungut bayaran. Akan tetapi mereka harus sepakat jika sewaktu-waktu sang pemilik tanah ingin menempati kembali tanah ini. Orang duwe tela, orang duwe budin, orang duwe tanah sing nggo nandur. Jegong nang kene anu numpange ado wong Kalimantan. Sing iki sing tek jagung iki nyong ora duwe lemas tengi-tengi ya nyong Bu. Terwangi Bali, ya nyong iki numpange mbuh mengendi nyong Bu.
Beras adalah kebutuhan pangan yang sulit diperoleh. Penghasilan di rumah ini jarang sekali cukup untuk membeli beras. Hanya Tiwul yang setiap hari mengganjal perut keluarga ini. Ketela pohonnya pun bukan dari hasil menanam sendiri. Semuanya seadanya saja. Hampir setiap hari Niem hanya bisa menyuguhkan ikan asin sangrai seperti ini. Minyak goreng begitu berharga. Apapun yang ia sajikan, kedua cucunya biasanya makan dengan lahap, meski dengan lauk seadanya. Melas. Puasa mangan sambendine kayak kainan, ukur ketewul, karo kluban, karo rese. Kadang sambil gosek ora doyan, wis belas lunga. Bali oleh duitnya jong, ana nggo tuku rese, duwite, ya tak tampani. Kadang-kadang ora duwe rese jong, njaluk mari tanggane siji apa loro. Nggo nglawuhi bocah kuwe, nyong terima ngalah ora mangan. Agis nih udah. Dek, jajan. Anak duit, tapi 1 tahun lagi Turman akan masuk SLTP. Berharap kakek dan neneknya sudah tentu tak mungkin. Berbagai cara akan ia tempuh demi cita-citanya. Rupiah demi rupiah ia kumpulkan demi mimpinya mengenyam bangku SLTP. Nyong pengen ngumpul duit ke sekolah maning tapi sih orang ngumpul-ngumpul. Jadi anak duit tapi Ia sangat menyayangi adiknya satu-satunya ini. Merasa senasib dengan Siti, Turman tak ingin membuat Siti bersedih. Sedapat mungkin ia ingin menghibur hati Siti, membuatnya tersenyum gembira. Meski ditinggalkan kedua orang tuanya, Turman tak pernah menyimpan sakit hati. Bisa jadi inilah yang terbaik bagi ayah dan ibunya. Mungkin saja, di balik kenyataan ini ada ujian yang akan membuat Turman dan Siti menjadi anak yang lebih baik. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.